ruang-ruang kelas kita selama ini. Terus menurut pilihan kelasnya berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Yang pertama penghukum. Penghukum itu orang-orang yang menjalankan posisi penghukum. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya kita guru harus bersuara jujur. Karena kita punya kebiasaan pada saat siswa buat suatu kesalahan, kita langsung itu salah. Sebenarnya tidak bisa. Kita harus panggil anak dan harus memberikan bahwa kita harus memberitahukan kepada dia bahwa itu salah. Yang berikut teman. Pada saat ini kita sebagai guru harus menurunkan posisi dan meyakinkan kepada murid bahwa kita bukan hanya guru tetapi temannya dia. Untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Dia bisa menceritakan apa yang dia suka atau tidak kepada kita. Yang berikut sebagai pemantau. Nah, posisi pemantau di sini berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita bisa memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Terus ada posisi manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, budaya positif yang berikut tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar dapat memiliki disiplin positif dan menjadikan murid yang merdeka. Ciri-ciri segitiga restitusi yang pertama itu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan yang berikut restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, proses restitusi tadi meliputi 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, teori kontrol kita di sini akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi pada saat siswa melakukan suatu kesalahan, kita panggil datang, bukan kita langsung bilang salah. Kita tanya apa alasannya, maka dia bisa pertama kita menstabilkan keadaan dia dulu. Kita tanya dia punya keadaan dulu, tanya dia bagaimana perasaan ini hari. Habis itu baru kita validasi tindakan yang salah. Jadi kita akan bilang ke dia bahwa kita semua pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan tersebut tidak bisa diulangi setiap kali. Hal yang sama diulangi terus. Terus menanyakan keyakinan. Di situ kita menanyakan kembali keyakinan keras yang kita buat atau kesepakatan keras. Ketika strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Nah, langkah itu harus dilakukan satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar ini tadi saya sudah bilang bahwa siswa itu kita tidak langsung menghakimi dia, tapi kita harus mengubah identitas anak itu dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan dan menjadi orang yang sukses. Terus
ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dari awal tadi saya sudah bilang bahwa itu anak, kita tidak langsung memvoniskan dia. Kita harus tanya dia dulu, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu harus buat ini? Kita harus tanya dia pelan-pelan. Saat kita tanya dia pelan-pelan, otomatis dia akan kasih tahu dia dengan secara jujur. Terus menanyakan keyakinan di kelas. Tadi dari awal kita sudah buat kesepakatan kelas. Maka pada saat kita masuk ke pada menanyakan keyakinan, kita akan tanya kembali ke dia, masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang kita buat di awal-awal semester. Nah, dengan sendiri akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari dia punya anak bahwa apa yang kita percayakan sebagai kelas atau keluarga atau sekolah. Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi akan berpikir bahwa oh iya, waktu kita sepakati di kelas itu seperti ini. Jadi dia akan merasa apa yang dia lakukan itu salah atau benar, dia sendiri mengambil keputusan. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya? Terima kasih. Ya. Kalau itu yang saya tahu jangan syutingnya supaya kasihan ya. Begini, dua orang dia pun dulu.